Oke guys, yang pertama kita pencet link kuesionernya kita, lalu salin. Setelah itu kita pergi ke Google Chrome, lalu tempel link yang tadi. Setelah itu kita pencet tanda pensil yang di bawah. Setelah itu kita pencet jawaban. Setelah jawaban kita pencet lihat di spreadsheet. Lalu muncul seperti ini ya guys. Dan setelah itu kita klik di kolom E, blok sampai ke kolom T. Setelah itu klik Ctrl C. Kita pindah ke Excel, lalu Ctrl V. Nah, muncul gitu guys. Nah, setelah itu judul yang di atas kita ubah menjadi X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5. Setelah itu kita klik kolom F, lalu kita ke insert, nah, terus kita ubah ke total. Nah, untuk selanjutnya kita ubah juga ke X2.1, X2.2, X2.3, X2.4. Setelah itu kita ke kolom K, lalu pencet insert, lalu kita total seperti yang tadi. Selanjutnya kita ubah juga ke X3.1, X3.2, X3.3, lalu kita ke kolom O, lalu pencet insert, lalu kita total. Nah, kolom selanjutnya itu kita ubah ke Y1, Y2, Y3, dan Y4. Setelah itu kita pencet kolom T, lalu kita pencet insert, lalu kita total juga seperti yang tadi guys. Nah, untuk selanjutnya kita ke cara mentotal guys. Kita pakai rumus yaitu sama dengan sum buka kurung klik X1 itu sampai X.5. Setelah itu kita pencet enter. Kita delete aja ke bawah. Nah, setelah itu tinggal enter. Semuanya itu sudah terjumlah guys. Terus sama kayak yang tadi, sama dengan sum buka kurung, pencet yang itu yang di atas. Nah, kita gerek sampai ke bawah, terus ke bawah, klik enter. Lanjut ke sama kayak yang tadi, sama dengan sum buka kurung, pencet yang X3.1 itu sampai X3.3, terus klik enter, terus kita ke bawahin aja, gerek sampai ke bawah, lalu kita enter. Oke, kita lanjut sama dengan sum buka kurung, kita pencet yang Y1 itu sampai Y4, klik enter, kita ke bawahin aja, gerek sampai ke bawah. Nah, itu udah tertotal semuanya. Nah, untuk selanjutnya itu kita blok semuanya, semuanya sampai bawah itu, lalu Ctrl C, lalu kita pergi ke SPSS kita, lalu kita klik data view di pojok kiri, lalu kita ke nomor 1, baru Ctrl F. Setelah itu kita pencet variable view di bawah itu, lalu ke label, lalu kita ubah ke X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, dan X1.5. Setelah itu baru total. Setelah itu kita lanjut ke X2.1, X2.2, X2.3, X2.4. Nah, setelah itu kita baru ke total. Setelah itu kita ke X3.1, X3.2, X3.3. Setelah itu kita total. Selanjutnya kita ke Y1, Y2, Y3, dan Y4. Setelah itu kita baru total. Setelah itu kita klik analyze, klik yang correlate, baru kita klik yang paling atas itu. Nah, setelah itu kita blok dari atas sampai bawah itu,
kita blok semua, lalu kita pindahkan ke variables. Kita klik yang tanda panah itu. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu bakal muncul kayak gini. Nah, setelah itu kita klik lagi yang analyze. Lalu kita cari yang skala itu. Setelah itu pencet yang paling atas. Nah, itu kita blok yang X1 itu sampai X1.5. Setelah itu kita pencet tanda panah itu, kita pindahkan ke kolom yang sebelah kanan itu. Lalu kita pencet OK. Lalu selanjutnya kita pilih file yang di atas. Kita klik yang save as itu. Dan kita kasih nama file itu output 1. Setelah itu kita save dulu. Lalu selanjutnya kita klik yang file lagi itu. Lalu kita ke data. Setelah itu kita ke Excel yang tadi. Setelah itu kita blok yang bagian total aja. Lalu Ctrl C. Setelah itu ke SPSS yang tadi itu kita klik nomor 1, lalu Ctrl F. Nah, setelah itu kita pergi lagi ke Excel, kita pindah ke total yang X2 itu, kita blok, Ctrl C. Setelah itu kita pindahkan lagi ke SPSS yang tadi. Setelah itu pergi lagi kita ke Excel, lalu kita blok total yang X3 itu. Nah, setelah diblok Ctrl C, baru kita pindahkan ke SPSS yang tadi itu. Setelah itu kita pergi ke Excel lagi, kita ke total yang Y itu sekarang. Lalu kita klik Ctrl C, lalu kita ke SPSS lagi, terus Ctrl F. Setelah itu kita klik variable view itu, di name itu kita ubah ke X1, X2, X3, dan Y. Setelah itu di label itu kita ubah ke pengalaman pelanggan, yang kedua itu kepercayaan pelanggan, yang ketiga itu kepuasan pelanggan, yang ketiga keempat itu pelanggan, yang keempat niat beli kembali. Lalu kita klik yang measure itu, kita ubah ke skala semua kecuali yang terakhir itu nggak usah diubah. Setelah itu kita klik analyze lagi, kita cari yang regression. Setelah itu kita klik yang nomor 2 itu. Lalu kita klik yang niat beli kembali, pencet tanda panah itu. Setelah itu di blok ketiganya kita pindahkan ke nomor yang 2 itu, pencet tanda panah. Setelah itu pencet statistik, lalu kita centang yang descriptive itu, lalu kita centang juga yang itu, centang juga yang Derbin What's on itu, lalu klik yang continue. Setelah itu kita klik yang di bawahnya statistik itu, lalu kita klik yang nomor 2 itu, kita pindah ke kolom yang di bawah itu lewat tanda panah. Setelah itu kita klik yang dari bawah nomor 2 itu, kita pindahkan ke kolom yang di atas lewat tanda panah. Setelah itu histogram sama yang normal itu kita klik continue. Setelah itu kita ke save, lalu centang yang pertama itu. Setelah itu klik continue. Setelah itu kita klik yang option itu, lalu kita klik continue aja. Setelah itu kita klik OK.
Nah, setelah itu kita klik lagi yang analyze. Setelah itu kita klik yang di bawahnya skala itu. Setelah itu kita klik yang paling bawah. Nah, kita klik lagi yang itu. Nah, setelah itu kita klik yang paling bawah itu. Lalu kita klik tanda panah, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita ke transform, kita klik yang paling atas itu. Nah, setelah itu kita klik ABS, A-nya itu huruf besar, lalu res, R-nya itu huruf besar juga. Setelah itu kita klik seperti yang tadi, ABS, A-nya huruf besar, lalu buka kurung, res, R sama E sama S-nya itu huruf besar juga. Lalu kita tambahkan garis bawah itu 1, lalu tutup kurung. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik yang analyze lagi. Setelah itu kita cari yang itu, yang regression. Setelah itu kita klik yang linear. Setelah itu yang niat beli kembali itu kita kembalikan, pencet tanda panah itu. Nah, setelah itu yang ABS RS itu kita pindahkan ke yang tadi melalui tanda panah. Setelah itu kita klik yang statistik itu, lalu itu uncentang, yang description itu juga uncentang, lalu itu juga uncentang, yang Darwin watch on itu juga uncentang. Setelah itu kita klik yang continue. Setelah itu kita ke bawahnya yang statistik itu yang kita pindahkan juga, yang itu juga kita pindahkan melalui tanda panah. Setelah itu yang histogram itu kita uncentang, yang normal juga uncentang, lalu kita klik yang continue. Setelah itu kita klik yang save, lalu kita uncentang juga. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik file. Setelah itu kita cari yang save as itu. Nah, setelah itu kita ubah namanya itu menjadi output 2. Nah, setelah itu kita klik save. Mungkin itu aja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.